يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Beranda Islam dimanapun berada, akhir-akhir ini kita sering mendengar kabar berita musibah bencana alam, baik itu longsor, gempa bumi maupun banjir yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia ini. Namun, pernahkah kita sebagai pribadi muslim merenungkan kira-kira apa yang menjadi penyebab semua ini? Ya, semua ini terjadi karena dosa-dosa yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kebajikan yang kau peroleh adalah dari Allah, dan keburukan yang menimpamu dikarenakan kesalahan dirimu sendiri. Qatadah ketika mengomentari ayat ini berkata, uqubatun, sebagai hukuman, yabna Adam bidzanbik, wahai anak Adam, karena dosamu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpamu adalah disebabkan karena ulah tanganmu sendiri. Pemirsa Beranda Islam dimanapun Anda berada, ketika kita menyadari bahwasanya kita banyak melakukan dosa dan maksiat, apa yang harus kita lakukan? Ya, jawabannya adalah tidak lain dan tidak bukan memperbanyak pula beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dengan taubat yang sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Hendaklah kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruli aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berdosa di pagi dan malam hari, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Maka mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa kalian. Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam adalah pendosa. Kata khata' di sini menunjukkan bahwasanya dosa itu diulang-ulang. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang mau bertaubat. Sahabat Beranda Islam dimanapun Anda berada, lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya di setiap hari lebih daripada 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan 100 kali. Itulah teladan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu semua bahwasanya para nabi telah diampuni dosa-dosa mereka. Ya, Nabi Muhammad maksum, terhindar dari dosa dan maksiat. Lalu bagaimana dengan kita, wahai saudaraku? Kita yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Kita yang tidak ada jaminan diampuni dosa-dosa. Kemudian kita terus melakukan dosa dan maksiat. Sudah berapa banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya pribadi dan saudaraku semua untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah, Allah hindarkan kita dari berbagai macam musibah. Allah segera angkat pandemi ini sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan normal kembali. Sahabat beranda Islam dimanapun berada, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya menjadi pengingat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.